Hey ho Sebaters, kali ini Mimin mau menceritakan alur cerita film Guardian of the Galaxy. Film ini dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh James Gunn, diproduksi oleh Marvel Studio, dibintangi oleh aktor-aktor ternama yaitu Chris Pratt sebagai Peter Quill atau Star-Lord, Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax, Vin Diesel sebagai pengisi suara Groot, Bradley Cooper sebagai pengisi suara Rocket Raccoons, dan masih banyak aktor lainnya. Oke, gak usah pakai lama-lama Sebaters, langsung saja kita sebat kuy. Dikisahkan seorang bocah yang bernama Peter Quill sedang berada di ruang tunggu rumah sakit. Ia sedang asik mendengarkan lagu reggae dengan Walkman. Yoman juga nih si Peter. Lagi asik dengerin alunan musik reggae, Peter dihampiri kakeknya untuk mengajak Peter ke ruangan ibunya yang sedang dirawat. Sang ibu pun memberikan sebuah kado dan sebuah surat kepada Peter. Namun, ibu Peter meminta kado dan surat itu agar dibuka nanti setelah ia tiada. Peter merasakan kesedihan atas ucapan ibunya. Tak berselang lama, ibu Peter pun menghembuskan nafas terakhir yang mengakibatkan Peter pun histeris melihat ibunya yang sudah tiada. Peter pun tak kuasa menahan kesedihan yang dilandanya, hingga ia berlari keluar gedung menuju sebuah tanah lapang. Ingin ngopi katanya. Lah adalah, ngapa jadi ngopi? Oh iya, Mimin lupa bikin kopi guys. Oke lanjut. Tiba-tiba cahaya non terang menyoroti dirinya dan lalu menarik ia masuk ke kapal luar angkasa. 26 tahun kemudian, di luar angkasa dan jauh sekali, datang seorang pria bertopeng mendatangi planet yang bernama planet Morak. Lalu pria bertopeng tersebut mengaktifkan alat sinar hologram untuk melihat kilas balik kehidupan di planet ini. Pria tersebut pun masuk ke sebuah bangunan yang sangat besar. Yuhu, dan tak lupa ia memutar lagu reggae-nya agar gak bete sendirian di planet yang tak berpenghuni ini guys. Dan kita tahu bahwa pria tersebut adalah Peter Quill yang sudah melalang buana di angkasa selama 26 tahun. Oke, lanjut. Peter menemukan apa yang ia cari, yaitu sebuah bola besi yang dilindungi oleh sebuah tabung listrik. Namun sebelum Peter mengambil bola besinya, datanglah pesawat menghampiri Peter. Dengan mudahnya Peter mengambil bola besi itu dengan menggunakan alat seperti magnet yang menarik bola besi dari tabung listrik itu. Setelah mendapatkan bola besinya, Peter langsung ditodongkan senjata oleh Korat yang mengetahui aksinya. Korat menanyakan bagaimana kau tahu tentang bola besi itu. Namun Peter mengelak dan mengaku sebagai pemulung benda bekas. Korat tak percaya begitu saja. Dengan didesaknya Peter, ia menjelaskan bahwa dirinya adalah Star-Lord. Dengan terheran, Korat tak pernah mendengar ataupun mengenali Star-Lord. Lalu Korat ingin membawa Peter ke hadapan Ronan. Jadi gini guys, jadi Korat itu adalah utusannya si Ronan dan diperintahkan untuk mencari bola besi itu juga. Gitu guys. Oke, lanjut. Saat ingin berjalan keluar bangunan, Peter mengambil kesempatan melawan Korat dan prajuritnya untuk melarikan diri sambil membawa bola besi. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Peter berhasil keluar dari bangunan tersebut dan berhasil melarikan diri dengan pesawatnya. Hahaha. Leuga guys. Dalam perjalanan, Peter sedang asik menonton TV, melihat berita yang menjelaskan bahwa terjadi kerusuhan bangsa Kree yang diakibatkan persetujuan fakta perdamaian Kaisar Kree dengan bangsa Sandar Kekaisaran Nova. Tiba-tiba Peter dihubungi oleh Kapten Yondu. Terjadi cekcok antara Peter dan Yondu, yang dimana Yondu mendapatkan misi untuk mencari bola besi tersebut, namun Peter yang terlebih dahulu menjalankan misi tersebut. Jadi Yondu itu adalah seorang Kapten Ravagers, atau bisa dibilang komandannya si Peter. Dan Ravagers itu adalah sekelompok bajak laut angkasa yang terkenal di galaksi.
Di sini Yondu kesal atas kelakuan Peter. Yondu takut Peter akan mengkhianati dirinya dengan menjual bola besi tersebut. Lalu Peter mematikan sambungan telepon itu. Dengan rasa kesal, Yondu pun memerintahkan tangan kanannya untuk memasang iklan dengan imbalan 40.000 unit bagi siapa saja yang bisa menangkap Peter hidup-hidup. Pada scene selanjutnya, kita diperlihatkan pesawat tempur bangsa Kree yang bernama The Dark Aster. Pesawat tempur ini dikomandoi oleh komandan perang yang bernama Ronan. Ronan menjelaskan bahwa perdamaian yang dilakukan Kaisar Kree adalah kesalahan besar karena bangsa Xandar telah membunuh ayahnya dan keluarga Ronan. Lalu Ronan berjanji akan menghancurkan Xandar. Tak berselang lama, datanglah Korat memberikan laporan kepada Ronan bahwa ada seseorang Ravagers yang ia tidak kenal bernama Star-Lord mencuri bola besi tersebut. Setelah mendengar laporan tersebut, Ronan mengatakan telah berjanji kepada Thanos untuk memberikan bola besi itu kepadanya dan membantu misinya menghancurkan Xandar. Lalu Ronan menugaskan Nebula untuk merebut bola itu. Tiba-tiba, Gamora mengatakan ia yang akan merebut bola itu dari pencuri. Dengan keinginannya Gamora, akhirnya Ronan yang mengutus Gamora untuk pergi merebut bola besi itu. Nah, sebelum pindah sini Mimin potong dulu nih. Jadi Thanos memerintahkan kedua anaknya yaitu Nebula dan Gamora ikut serta dalam misi pencarian bola besi itu dengan Ronan. Oke, lanjut. Di planet Xandar yang indah dan damai, kita diperkenalkan dua sahabat yaitu Rocket Raccoon dan Groot. Rocket melihat iklan bahwa ada seseorang yang bernama Peter Quill menjadi buruan yang dihargai 40.000 unit. Rocket pun mendeteksi orang tersebut dan mengintainya bersama Groot. Di Xandar, Peter berusaha menjual bola itu kepada brokers. Brokers mengurungkan niat membeli bola itu dikarenakan Ronan pun sedang mencari bola tersebut. Akhirnya Peter diusir dari ruangan brokers. Namun di luar, Gamora berhasil menyergap Peter dan langsung merebut bola itu. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Rocket dan Groot pun mengambil kesempatan itu untuk menangkap Peter. Pasukan Nova Corps pun tiba. Bisa dibilang Nova Corps ini adalah keamanan atau polisnya di kota Xandar. Nova Corps menangkap mereka dan memasukkannya ke dalam penjara yang bernama Kilin. Di saat semua tahanan tertidur, pada malam hari beberapa tahanan mencoba ingin membunuh Gamora. Namun Peter pun terbangun diikuti terbangunnya Rocket. Melihat Gamora digiring oleh tahanan yang ingin membunuhnya, Drax menghentikan dan menghampiri tahanan yang ingin membunuh Gamora. Drax menjelaskan bahwa Ronan telah membunuh istri dan anaknya. Drax akan membunuh Gamora sebagai gantinya. Gamora melawan, mengambil pisau, dan mengarahkannya ke Drax dan tahanan lain. Gamora pun menjelaskan bahwa dirinya bukan keluarga Ronan maupun anak Thanos. Drax langsung mencekik Gamora dan tak percaya begitu saja oleh ucapannya. Tiba-tiba Peter muncul berusaha menengahi dan mengatakan bahwa Gamora dapat membawa Drax ke Ronan agar bisa membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Drax mengurungkan niat untuk membunuh Gamora. Gamora mengungkapkan bahwa dirinya telah mengkhianati Ronan. Gamora memiliki pembeli untuk bola tersebut dengan harga 4 miliar unit. Rocket pun tercengang dan Peter pun tergiur. Di tempat lain, Ronan menemui Thanos. Ronan melaporkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Gamora, putri Thanos yang telah menghilangkan bola itu. Dan Gamora sekarang tertangkap oleh Nova Corps. Namun Thanos menyalahkan Ronan telah membuat Gamora terpenjara. Akhirnya, Ronan melanjutkan pencarian bola itu bersama Nebula. Oke, lanjut. Lalu Peter meminta Rocket mencari cara untuk kabur dari penjara Kilin. Dan mereka beraksi bekerja sama untuk melarikan diri dari penjara Kilin, dibantu juga oleh Drax yang ingin membalaskan dendamnya kepada Ronan. Oke, lanjut. Gamora bersama Drax, Rocket, dan Groot berhasil keluar dari Kilin dengan pesawat Peter. Namun, Peter mencari Walkman kesayangannya yang disita oleh penjaga. Saat di dalam pesawat, Rocket menanyakan bola itu. Gamora tercengang bahwa tas yang diberikan Peter tak berisi bola tersebut. Mau tidak mau mereka harus menunggu Peter yang sedang mengambil Walkman kesayangannya. Akhirnya Peter pun terlihat keluar dari Kilin dan masuk ke dalam pesawatnya. Lalu mereka bergegas menuju ke Nowhere.
Tak berselang lama, Ronan dan Nebula pun tiba di penjara Kilin dan mengetahui bahwa Gamora telah melarikan diri bersama bola besi itu. Oke, kita balik ke pesawat Peter. Peter akhirnya sampai di Knowhere. Peter pun menanyakan kepada Gamora siapa orang yang akan membeli bola itu. Namun Gamora mengatakan untuk menunggu utusannya. Di saat bersamaan, Drax, Rocket, dan Groot meluangkan waktunya untuk bersenang-senang. Di saat dalam keadaan mabuk, Drax dan Rocket bergelut. Setelah dipisahkan oleh Peter dan Gamora, mereka didatangi oleh utusan Tyler Stephen atau The Collector untuk menemuinya. Namun Drax tidak mengikuti mereka. Drax berjalan dan melihat ada petugas customer service dan Drax menyuruh petugas itu untuk mengirimkan pesan kepada Ronan dan memberitahu titik koordinat Drax. Kembali ke Peter. Peter bersama Gamora, Rocket, dan Groot menemui The Collector. Di sini The Collector membuka isi dari batu itu dan menjelaskan bahwa terdapat batu keabadian yang tak bisa dipegang oleh sembarang makhluk. Karena batu ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Di saat The Collector menjelaskan batu itu, Rocket pun memotong penjelasan itu dan langsung menagih bayaran kepada The Collector. Di saat The Collector ingin membayarnya, pelayan The Collector mencoba memegang batu itu dan tiba-tiba pelayan itu hancur mengakibatkan kerusakan di ruangan tersebut. Gamora dengan cepatnya langsung menutup batu itu dengan bola besinya. Gamora dan Peter berdiskusi bahwa batu ini harus diberikan kepada pihak Nova Corps agar Ronan tak bisa menggunakan kekuatan batu ini. Akhirnya Peter setuju dan Rocket pun menyetujui juga bersama Groot. Di luar sana, Ronan pun tiba dan disambut Drax yang mengirim pesan kepadanya. Dalam keadaan mabuk dan rasa dendam, Drax pun mengajak duel Ronan. Ronan pun menerima tantangan tersebut dan Ronan menyuruh Nebula untuk merebut bola itu. Akhirnya terjadi duel di antara mereka berdua. Namun Ronan dengan mudahnya mengalahkan Drax. Ronan the Accuser, you killed my wife. You killed my daughter. Nebula, retrieve the orb. Sementara yang lainnya melarikan diri. Tetapi mereka dikejar oleh pasukan Ronan dan adiknya Gamora yaitu Nebula. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun Nebula berhasil menghancurkan kapal Gamora. Gamora pun terhempas ke angkasa. Pasukan Ronan berhasil mendapatkan bola besi tersebut dan meninggalkan Knowhere. The stone is in the furthest pod. Bring it down! I hated you least. Nebula, please. You will already be dead. Peter pun melihat kejadian tersebut. Peter menghubungi Yondu bahwa ia menyerahkan dirinya. Peter lalu menyelamatkan Gamora dengan memberikan topeng yang ia gunakan. Yondu lalu menangkap Peter dan Gamora masuk ke kapal angkasanya. Yondu! Yondu! Just outside Nowhere. If you're there, come get me. Don't be ridiculous. Di kapal Ronan, Ronan sedang menghubungi Thanos. Namun Ronan mengurungkan niatnya memberikan bola tersebut kepada Thanos. Karena Ronan mengetahui terdapat batu keabadian di dalam bola besi tersebut. Ronan pun membuka bola besi itu dan mengambil bola yang ada di dalamnya. Seketika batu keabadian itu memberikan Ronan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan Ronan berkata kepada Thanos bahwa dirinya sendiri yang akan menghancurkan planet Xandar. Setelah itu, Ronan akan membunuh Thanos. Not anymore. You call me boy, then Thanos. I'm coming for you. Kita balik ke kapal Yondu. Di saat Yondu ingin membunuh Peter dengan Yaka Arrow-nya,
Gamora langsung memberikan informasi kepada Yondu perihal yang terdapat di dalam bola besi tersebut adalah batu keabadian. Gamora menyarankan untuk merebutnya. Gamora menjelaskan jika batu itu tidak direbut, Ronan akan membinasakan planet Shandar. Dan Peter mengatakan bahwa Gamora mengetahui kelemahan dari Ronan. Peter pun menjelaskan setelah mendapatkan batu tersebut, Yondu akan kaya raya. Sempat berpikir, akhirnya Yondu tertarik untuk merebut batu keabadian itu dari Ronan. Sorry, boy. He's gonna use it to wipe out Xandar. You kill me now. Hey, what do you say, Yondu, huh? Me and you taking down Marcus side by side like the old days. I don't know. Oke, lanjut. Peter dan kawan-kawan berdiskusi untuk merebut batu itu dari Ronan. Mereka sependapat bahwa menghadapi Ronan berarti menghadapi maut. Tapi mereka harus menghentikan Ronan yang akan menggunakan batu itu untuk menghancurkan planet. Singkat cerita, di Shandar, kapal Ronan berhadapan dengan armada Yondu, Nova Corps, dan tim Peter. Tim Peter berhasil memasuki kapal Ronan. Gamora mengarahkan teman-temannya ke ruangan Ronan. Namun mereka dihadang oleh Nebula. Tapi dengan mudahnya Drax melumpuhkan Nebula dengan bazooka yang ia bawa. Gamora, look at what you have done. Di bawah sana, Yondu ternyata terkepung oleh prajurit Ronan. Namun, dengan mudahnya, Yondu membunuh prajurit Ronan dengan Yaka Arrow-nya. Gokil sini senjata. Pakai siulan aja udah. Se. Oke, lanjut. Masih di dalam kapal Ronan, ternyata Nebula masih hidup dan menyerang Gamora yang ingin menghancurkan energi kapal Ronan. Perkelahian pun terjadi di antara kakak dan adik. Gamora menendang Nebula ke arah luar angkasa. Keluar angkasa. Gamora menendang Nebula ke arah luar kapal. Nebula tersangkut, tetapi Nebula memilih jatuh dan mendarat di atas kapal armada Corps. Singkat cerita, Peter dan timnya berhasil masuk ke ruangan Ronan. Tanpa basa-basi, Peter pun menembakkan senjata yang dibuat oleh roket ke arah Ronan. Ledakan pun terjadi, namun Ronan masih tetap hidup dan tak tergores sedikit apapun. Ronan pun membalas serangan tersebut. Di saat Drax akan dibunuh oleh Ronan, tiba-tiba roket pun datang dengan pesawat dan mendabrakkan pesawatnya ke arah Ronan. Kapal milik Ronan akan terjatuh ke kota Shandar. Groot mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya yang akan terjatuh dari kapal Ronan. Kecelakaan hebat pun terjadi. You'll die. Roket tak kuasa menahan sedih bahwa Groot telah hancur. Namun tak disangka Ronan pun selamat dari ledakan hebat itu dan bersiap untuk menghancurkan Shandar. Di saat Ronan berorasi ingin menghancurkan Shandar, roket dengan cepatnya merakit kembali bazooka-nya. Peter mengalihkan perhatian Ronan dengan bernyanyi dan menari di depannya. Drax langsung mengambil kesempatan untuk menghancurkan senjata milik Ronan dengan bazooka. Batu itu terpental dan Peter nekat menangkapnya. Tubuh Peter tak sanggup menahan kekuatan dari batu keabadian itu. Hingga akhirnya Gamora, Drax, dan Rocket bersatu memegang bola itu. Dengan kekuatan batu itu, Peter dan timnya mengalahkan sekaligus menghancurkan Ronan. Ooh, child, things will get brighter. Bring it down hard. Put it together. What are you doing?
for the Guardians of the Galaxy. Setelah kejadian itu, batu keabadian diberikan kepada pihak Nova Corps. Peter dan kawan-kawan dibebaskan dari segala tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. Lalu Peter dijelaskan oleh pemimpin Nova Corps bahwa dirinya adalah setengah manusia bumi dan ayahnya adalah makhluk kuno luar angkasa yang tak pernah diketahui. Dengan penjelasan tersebut, Gamora menambahkan bahwa Peter mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk memegang batu itu cukup lama. Dan Peter diberikan pesawat baru oleh Nova Corps. Akhirnya, kelompok Peter kini dikenal dan disebut dengan julukan Guardian of the Galaxy. Di akhir film, Peter membuka hadiah yang diberikan oleh ibunya, yang berisi surat dan kaset dengan lagu-lagu favorit ibunya. Oke sebaters, sekian cerita dari film Guardian of the Galaxy yang rilis di tahun 2014. Kita akan bahas film-film yang seru lagi. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Mimin udah asem banget nih mau sebat. Salam sebaters dan see you sebatkuy.